Shalom, bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Teman-teman, rekan-rekan sekerja Allah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa seperti biasa ya. Yuk, Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan udah pimpin kami pagi hari ini, bangun tidur, menghirup udara yang baik, masih diberi kesempatan satu hari untuk boleh melayani, melakukan pekerjaan yang berkenan kepada Engkau Bapa. Bapak, biar kami boleh hidup menjadi berkat dimanapun kami berada, dan izinkan kami sebelum memulai aktivitas, kami mendengarkan dulu sedikit renungan sehingga itu boleh menjadi bekal buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom rekan-rekan sekerja Allah. Hari ini kita akan renungan pagi sebentar sebelum kita mulai aktivitas kita. Dan hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Awas Keracunan. Nah saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah dengar berita saya baca dari itu sih ya, dari Instagram. Jadi itu ada hajatan yang diadakan, terus entah bagaimana kan bagi makanan tuh. Nah, semua orang yang makan di hajatan itu keracunan, saudara. Sampai akhirnya dibawa tuh ke rumah sakit, ke puskesmas terdekat. Soalnya kan itu hajatannya sore, jadi kan udah malam ya. Otomatis kan lebih, biasa kalau udah malam orang kan lebih susah nyari dokter atau gimana. Pokoknya sampai cukup rame lah gitu. Karena angkanya juga gak sedikit, kalau hajatan kan dia lumayan kelasnya gedenya kayak udah 100 orang lebih gitu yang kena. Besar, kecil, tua, muda semua kena. Nah saudara, keracunan itu kalau yang levelnya rendah paling cuma buang-buang air. Tapi kalau yang levelnya tinggi itu bisa sampai mukanya biru karena buang airnya terlalu banyak, dehidrasi segala macem gitu kan. Apalagi kalau racunnya ya kita tahulah kelas cyanida, wah itu bisa gitu kan ya. Jadi racunnya itu berbahaya saudara. Hanya saja biasa racun itu tidak diberikan dalam bentuk racun. Benar ya saudara ya. Kalau kita dikasih orang bentuknya udah racun, ditulis itu, awas racun tikus. Ada yang mau makan nggak? Nggak ada saudara. Racun itu akan diberikan pada sesuatu yang bentuknya bagus, menarik. Contoh dia kasih kita, misalnya ada orang jahat gitu ya, dia kasih kita misalnya bentuknya bolu, atau bentuknya makanan enak, atau bentuknya ya kopi lah, atau apalah gitu ya. Pokoknya nggak kelihatan racun itu. Nah makanya abis itu orangnya minum atau makan, dia keracunan, ya kan? Dia tidak akan langsung nih. Begitu kita baca racun tikus, lu mau suruh gua ngapain? Makan. Terus kita makan. Waduh, itu mah namanya kita nggak tahu dah ya mau ngomong apa. Nah, jadi racun itu tidak pernah diberikan. Kalau orang memang punya niat jahat, dia tidak pernah memberikan dalam bentuk packaging racun. Pasti di packaging dengan baik, dengan cantik, dengan apik, sehingga nggak ada orang tahu kalau itu tuh racun. Begitu juga dengan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Racun yang kita tahu, yang racun fisik makanan itu kelihatan saudara. Maksudnya ya ada yang bisa kita tahu begitu cobain, ada yang enggak. Nah, tapi kalau misalnya racun di dalam kehidupan rohani kita, itu seringkali kita nggak tahu kalau kita keracunan. Kalau makanan kita tahu, aduh sakit perut nih gue nih, aduh kayaknya gue keracunan gak beres gitu kan. Tapi kalau keracunan sama dalam sesuatu yang firman Tuhan, makanan rohani kita itu seringkali kita nggak tahu kalau kita tuh keracunan dan diracuni. Nah tragisnya begitu, cuma keracunan masih gak apa-apa, diracuni aja kita nggak tahu kalau kita tuh lagi diracuni perlahan-lahan. Ya, kenapa kita bisa begitu? Gara-gara apa? Pertama, karena kita nggak tahu bagaimana seharusnya makanan yang tidak beracun itu secara rohani. Ya kan? Yang suka jajan di luar, otomatis orang yang suka jajan di luar sama anak rumahan punya potensi keracunan lebih besar orang-orang yang jajan di luar daripada yang rajin makan di rumah. Ya kan? Begitu juga saudara dengan firman Tuhan, makanan rohani kita, makanan yang menjaga kesehatan rohani kita. Kita nggak pernah mau baca firman Tuhan, ya kan? Ya kan disuruh baca firman Tuhan, aduh baru pegang, baru 2 ayat. Aduh udah ngantuk ya, matanya udah suar-suar, lah besok lagi deh ya. Ditinggal tidur. Besok begitu lagi. Akhirnya kita nggak pernah baca-baca tuh. Ya kan, dengar khotbah juga sambil sebentar-sebentar nggak tahu pikirannya kemana lah, atau mikirin mau jalan-jalan abis ini, atau mau mikirin apa gitu. Jadi kita nggak fokus. Akhirnya lagi-lagi konsumsi firman Tuhan yang kita konsumsi, yang harusnya sehat, makanan rumah itu kita nggak konsumsi dengan baik. Setelah itu, aduh gue nggak nonton ibadah. Lagian, aduh Bapak Gembala khotbahnya itu aja. Gue cari jajanan di luar dah ya. Ya kita bukalah YouTube ya, kita carilah baca apa khotbah-khotbah lain. Bukan saya bilang itu salah, tapi kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bersih dari racun, mana yang ada racunnya.
Karena kita sendiri pertama kita nggak pernah baca dari sumbernya yang benar, firman Tuhan itu. Kita udah males baca. Kedua, di dalam rumah dikasih makan, kita juga nggak mau konsumsi yang benar. Akhirnya begitu kita jajan di luar, keracunan nggak ketahuan kalau kita lagi keracunan. Kita main tegek masuk karena dia pendeta besar, karena dia jemaatnya banyak, karena dia followernya banyak segala macam. Kita makan terus. Dan ternyata itu membuat kita tuh salah. Saudara, di dalam firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 9 dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai pengajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Nah, di situ saya cuma ambil di situ. Jadi saudara, hati kita itu harus kuat. Pengetahuan firman Tuhan kita harus kuat. Kedekatan kita sama Tuhan harus kuat. Kalau udah kayak gitu, kita nggak gampang keracunan. Tapi saudara, saya berani yakinkan, kalau orang-orang yang hidupnya dekat sama Tuhan, ya, dia tuh nggak gampang keracunan seperti apa. Karena dia tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berkatakan. Kalau dia orang yang suka konsumsi makanan di dalam rumah Tuhan, dengan hambanya yang mengajari kita dengan porsi yang benar dan normal dan pas gitu ya, 4 sehat 5 sempurna ya, ditambah sama vitamin ADK deh segala macam. Kita otomatis tuh nggak gampang sakit, nggak gampang keracunan gitu. Kesalahan itu dimulai pada saat kita udah konsumsi firman Tuhan yang benarnya kurang, makanan di rumah nggak mau, terus kita jajan di luar. Nah, jadilah kita sering keracunan dan kita nggak tahu kalau kita keracunan. Itu berbahaya. Ditambah lagi, saudara, kadang-kadang justru orang yang nih, kalau dalam kasus-kasus kriminal, kayak saya kan suka baca buku detektif gitu ya. Orang yang meracuni itu bukan orang yang jauh dari kita. Ya, bukan orang yang kita rasa dia punya potensi untuk meracuni saya. Bukan, saudara. Orang yang suka meracuni, melakukan kriminalisme meracuni, itu kebanyakan adalah orang-orang dekat kita. Yang kita nggak bakalan curiga kalau dia ngeracunin. Contoh nih, saudara misalnya pergi ke restoran, sendiri deh duduk. Tahu-tahu ada yang deketin kita bilang, ini saya mau kasih minum gratis gini-gini. Kira-kira saudara berani minum nggak? Belum tentu. Tapi kalau tiba-tiba misalnya itu teman baik saudara, atau siapa saudara-saudara, atau siapalah yang kita tahu deket gitu kan, datang bawa minuman. Nih, minum nih. Kita udah nggak tanya, ini lu kasih racun? Enggak kan? Kita juga nggak curiga kan? Kita main asal minum aja kan? Makan aja kan? Dan ternyata itu beracun. Jadi lagi-lagi sama saudara, racun itu kadang-kadang datang dari lingkungan yang kita nggak pikir dia itu bakal ngeracunin kita. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita pikir, wah pendeta besar, pendeta jemaatnya banyak, nggak mungkin lah dia kasih kita racun gitu kan. Kita nggak tahu saudara. Makanya paling aman makanlah dari rumah sendiri. Makanlah dari sumber makanan yang benar, firman Tuhan. Ini BB suci, kitab suci, Alkitab handphone cuci. Tapi yang benar Alkitab, dari firman Tuhan. Itu porsi yang paling benar. Nah, itu aja. Jadi awas keracunan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan buat kami Tuhan. Tuhan ajar kami supaya kami gak keracunan. Supaya kami mau belajar untuk memakan porsi rohani dari sumber yang benar Bapa. Dari firman-Mu Bapa yang memang Kau tuliskan untuk kami. Ajar kami untuk punya kerajinan, untuk punya hati yang sungguh-sungguh mau Tuhan. Punya kerinduan untuk baca. Nggak cuma maunya konsumsi yang instan dari luar sana yang kami nggak tahu bersih apa enggak sehingga kami bisa keracunan Tuhan. Beri kami Tuhan kesadaran Bapa untuk memberikan makan hati kami, tubuh jiwa roh kami Bapa dengan porsi makanan yang benar. Yaitu dari firman Engkau dan dari pengajaran-pengajaran yang kami tahu Bapa bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Tuhan, segala kami bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.